Pernahkah Anda mendengar istilah kata moksa? Mungkin tidak banyak orang yang mengenal istilah moksa, atau secara artian adalah meninggal dunia tanpa meninggalkan jasad alias menghilang tanpa jejak. Moksa sendiri adalah sebuah konsep dari agama Hindu dan Buddha yang memiliki artian yaitu melepaskan dari segala ikatan duniawi serta putaran reinkarnasi kehidupan fana. Istilah ini sudah dikenal sejak beratus-ratus tahun lamanya atau sejak zaman kerajaan. Berbicara soal moksa, ada beberapa tokoh terkenal di Indonesia yang menurut cerita dan diyakini banyak orang mengalami moksa atau hilang tak berbekas. Bahkan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya, apalagi jasadnya. Berikut ini adalah orang-orang yang terkenal di Indonesia yang melakukan moksa atau menghilang tanpa bekas. Yang pertama adalah Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi adalah salah satu raja Pajajaran yang cukup terkenal dengan kekuatannya yang sakti mandraguna. Dia memiliki banyak pengikut serta membuat negeri Sunda menjadi terkenal seantero Nusantara. Ketika ajaran agama Islam masuk ke tanah air, dia mendapatkan desakan agar meninggalkan agama terdahulu dan menjadi seorang mu'alaf. Dikarenakan hal tersebut, Prabu Siliwangi memutuskan untuk menyingkir dari kerajaannya dan tidak berkenan masuk ke agama Islam. Sebelum mengambil tapa moksa, dia memberikan wejangan kepada para pengikutnya untuk memilih sesuai keinginannya sendiri. Namun tak sedikit juga yang meyakini Prabu Siliwangi mengakhiri hidupnya memeluk agama Islam. Dan masih banyak lagi versi tentang sosok besar Prabu Siliwangi. Yang kedua adalah Prabu Brawijaya kelima. Seperti halnya Prabu Siliwangi, Prabu Brawijaya kelima adalah raja kesekian dari Majapahit yang memutuskan untuk melaksanakan moksa setelah melarikan diri karena kerajaannya dihancur leburkan oleh kerajaan Kediri. Sebelum melaksanakan tapa moksa, Prabu Brawijaya kelima masih memeluk agama Buddha dan di akhir keberadaannya, dia meminta Sunan Kalijaga yang masih merupakan keturunannya, yaitu cucunya, untuk mengislamkannya. Setelah menjadi mu'alaf, Prabu Brawijaya kelima melakukan tapa tingkat akhir di Gunung Lawu dan melakukan tapa moksa. Lalu yang ketiga adalah Mahapatih Gajah Mada. Ada dua versi mengenai masa akhir dari Mahapatih Gajah Mada, yaitu yang pertama, dia diceritakan mengalami sakit dan pada akhirnya meninggal dunia pada tahun 1364. Hal ini seperti yang tertulis pada kitab Kakimpoi Nagara Kertagama. Versi kedua adalah Mahapatih Gajah Mada melarikan diri setelah terjadinya perang Bubat, yaitu perang antara kerajaan Pajajaran dari negeri Sunda dengan kerajaan Majapahit. Gajah Mada dituding sebagai penyebab utama terjadinya perang. Sebelum tertangkap dan diadili atau dibunuh, Gajah Mada melakukan yoga samadhi dan moksa hingga saat ini. Lalu yang keempat adalah Prabu Jayabaya. Dikenal dengan nama Prabu Jayabaya atau Jayabaya. Dia adalah raja kerajaan salah satu pewaris tahta Prabu Airlangga yang mendapatkan jatah wilayah di Jenggala atau Kediri. Saudaranya Jayasaba adalah pemilik jatah wilayah lainnya yang berpusat di Panjalu atau Daha. Kedua saudara ini terus-menerus berperang untuk mendapatkan wilayah
dan pada akhirnya Jayabasya kalah dan seluruh Jawa Timur dikuasai oleh Jayabaya dengan pusat di Kediri. Walaupun menjadi raja yang terkenal dan berhasil membuat kerajaan yang diperintahnya memasuki zaman keemasan, namun rasa berdosa dan bersalah karena telah membunuh saudaranya sendiri Jayabasya yang terus menghantui Jayabaya. Kesaktiannya dan keberhasilannya menjadi seorang pinilih atau pilihan menurut agama Hindu membuatnya tidak pernah meninggal karena dia dapat melalui proses kematian normal dengan cara moksa. Jayabaya menghilang tanpa jejak setelah melakukan tapa moksa di Desa Menang, Kabupaten Kediri. Lalu yang kelima ada Sabdo Palon Noyo Genggong. Menurut banyak pakar, Sabdo Palon Noyo Genggong merupakan nama lain dari Semar atau salah satu dari Punokawan. Walaupun banyak orang yang mengatakan bahwa Punokawan termasuk Semar di dalamnya adalah tokoh fiktif, namun tidak sedikit yang mempercayainya. Sabdo Palon merupakan tokoh spiritual Prabu Brawijaya kelima yang kecewa akan keputusan rajanya untuk memeluk agama Islam. Dia memutuskan untuk pergi dan menghilang secara moksa setelah Prabu Brawijaya kelima menjadi mu'alaf.